Sungguh siallah nasibku ini. Sudah 30 tahun aku terbakar di kubur ini. Gara-gara kalianlah saya berdosa. Gara-gara cintaku lah kepadamu membuat aku buta. Nantilah saya taubat, saya pikir nyatanya saya mati tiba-tiba. Kupikir berubahlah akalmu tahun ini. Udah mulai menua anakku. Dia sudah mempunyai menantu, punya cucu. Tapi nyatanya sungguh sial harapanku ini. Jangankan mau membantu saya, rumahku ini hanya sebesarku, seukuranku, tidak bisa kalian bersihkan. Yang sial lah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad ja'ala Rajaba syahrullah wa Sya'bana syahri nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa Ramadana syahrina min ummati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatah. Rabbana atmim lana nuruna waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Marilah kita memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan limpah rahmat dan ridhonya pada malam hari yang mulia ini kita diberikan umur, kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bertemu ramah, menghubungkan silaturahmi, menciptakan jiwa kasih sayang antara sesama di desa Pangkalan yang sangat kita cintai ini, dalam hal menyambut dengan kedatangan bulan suci Ramadan yang sudah diambang pintu. Salawat bertangkaikan salam marilah sama-sama kita addreskan kepada beliau ruh junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan doa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Desa, beliaulah ibarat payung di desa kita ini. Beliaulah yang memelihara dan mengawasi kita. Semoga beliau bisa menjadi pejuang yang tangguh sehingga kampung kita ini tergolong menjadi baladan aminatar ra'iyah, kampung yang aman, sentosa, penuh dengan kedamaian. Terlebih-lebih yang mulia para alim ulama, cerdik pandai, natobang dan natoras. Mereka lah ibarat lampu dan suluh di kampung kita ini. Semoga di hati saudara mereka tercipta jiwa jihad yang membara sehingga tergolong pula kampung kita ini menjadi baldatan thayyibatan wa rabban ghafura. Yang sangat saya sayangi para anak-anak kami Naposo dan Nauli Bulung. Ayuhan nasi inna fi aidikum amrul ummah. Wahai para pemuda dan pemudi, di tangan kalianlah letaknya maju mundurnya kampung kita ini. Semoga kalian bisa menjadi pagar betis yang bisa mengantisipasi segala rongrongan jahiliyah yang mungkin saja menggerogoti kita dalam hidup dan kehidupan ini. Umumnya para kaum bapak dan kaum ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita simpulkan kelebihan 3 bulan yang berjejer ini seolah kakak beradik, Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Apa kata Nabi kita? Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan, Inna Rajab syahrullah wa Sya'ban
syahri wa ramadana syahri ummati. Sesungguhnya Rajab itu bulannya Allah, Sya'ban itu bulanku kata Nabi, Ramadan yang di bawahnya adalah bulan umatku. Hadirin, kenapa dikatakan Rajab yang lewat bulannya Allah? Sepanjang Rajab itu Allah sengaja melihat kita, meneliti kita dengan bagus dan baik. Siapakah yang tergolong di antara kita hamba-hambanya ini yang mau memperbanyak tasbih dan istighfar di bulan Rajab yang lewat? Dikala kita tergolong dan terhitung di antaranya, maka alhamdulillah, inilah yang akan mendapatkan rahasia dari bulan Rajab tersebut. Apa rahasia Rajab itu bapak-bapak hadirin? Rajab hurufnya ada 3. Pertama roh. Apa roh daripada Rajab? Rahmat. Bukan sembarangan manusia yang akan mendapatkan rahmat kasih sayangnya Allah itu. Khusus Allah berikan rahimnya, rahmatnya hanyalah kepada orang-orang yang beriman. Kalau kita baca bismillah, ada di sini 2 sifat kasih sayangnya Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau Rahman itu enggak pilih bulu, Allah Ta'ala memberikannya kepada yang Islam ke, yang kafir ke, lobe dan labi dapat semua, malim dan baling juga mendapat, ustadz dan mustaq pun ikut mendapat. Tapi jangan lupa, Rahmannya Allah ini kasihnya ibarat predikat adalah hanya kelas terendah. Karena semua umat manusia pada umumnya makhluk akan mendapatkan rahmannya Allah Ta'ala. Jadi jangan heran ibu bapak, sawahku itu hanya antara sejengkal dengan sawah dia, tapi dia panen mendapat 100 kaleng. Jangankan solat harian, Jumat pun tidak pernah nampak hidungnya. Kok mereka mendapat 100 kaleng? Sementara saya hanya 30 kaleng. Padahal duha saya, suratul waqiah enggak pernah saya lupakan membacakan dan mengamalkannya. Kenapa begitu Pak Ustadz? Oh, kalau mereka yang mendapatkan 100 kaleng itu adalah hal yang wajar, karena yang mereka terima adalah kasihnya Allah Ta'ala. Ya, dengan bahasa yang tegas, kasihan Allah kalau Tuhan mengazab orang-orang yang tidak beriman. Kapan lagi mereka akan mendapat kesenangan dalam hidup dan kehidupan ini? Wajar mereka mendapat kekayaan yang melimpah ruah, karena hanya dunia inilah surga mereka. Yang pasti kalau mereka nantinya sudah dikubur, malah nantinya di yaumil mahsyar, mereka akan mendapat kesulitan buat selama-lamanya. Nerakalah tempat mereka kembali, saudara-saudara. Kita orang yang beriman, ad-dunya sijinul lil mu'minin wa jannatul lil kafirin, kata Nabi. Dunia adalah ibarat penjara bagi orang-orang yang beriman. Kalau penjara serba salah, banyak larangan, yang ini enggak benar, yang itu salah. Itulah kita orang yang beriman, ya, diajak menahan hawa nafsu supaya nantinya di akhirat kita akan mendapat kebebasan yang luar biasa, surga yang tiada tara dan bandingnya, kenikmatan yang abadi adanya. Inilah rahimnya Allah Ta'ala. Namun sebelum kita mendapatkan pintu kematian itu, ada istilahnya kirim salamnya, bahwa kita tergolong bagian orang-orang yang beriman. Inilah yang diceritakan dalam sebuah ayat pendek yang dinamakan dengan istilah ayat 1000 dinar. Ada 3 tahap bapak-bapak, ibu-ibu. Yang pertama, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang benar bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dari masalah kemelut yang ia hadapi.
Kita boleh berpenyakit, tapi jangan ya sampai melekat badan kita ke tikar, sampai kulit kita terkupas, ya ikut lengket ke tikar karena nggak pernah kita duduk, berdiri dan sebagainya. Harus ada dong makhroja, jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Kita boleh miskin, tapi jangan sampai digolongkan menjadi orang yang melarat. Kita boleh ya kadangkala jatuh nama, Anda diuji dengan turunnya harkat dan martabatmu, tapi itu jangan sampai dibawa mati, saudara-saudara. Jadi kalau memanjang kepada dia kesedihan dan kesakitan selama hidup, nggak pernah dia senang, selalu susah, berpenyakitan dan selalu terhina, itu bukan lagi ujian namanya bapak-bapak loh, tapi itu adalah laknat dan kiparat. Ulang do konte sobar madani mindalong isilanan ni sobar biamang. Namo na ning tuan taon kon urang depe na ning Allah Taala di boto. Mengerti do nang basa mandaili. Mengerti? Alhamdulillah. Yan man tong sautik-sautik jana dong me. Kalau kita terus membekali ketakwaan ini dan meningkatkannya, kita akan mendapat kelas 2-nya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasiba. Ya, kadang-kadang kita akan diberikan Allah kejutan, surprise, akan mendapatkan rizki yang tidak disangka-sangka dan yang tidak diduga-duga. Seorang yang beriman harus pernah merasakan dan menikmati ini. Kalaulah Anda di masa panen baru mendapat buah-buahan atau hasil panen ribu ton, itu wajar. Orang semua pun begitu sama denganmu. Kalau Anda menerima uang gaji, ya berikat-ikat berjuta-juta pada tanggal muda, itu adalah hal yang wajar. Semua orang pun sama denganmu. Yang menjadi pertanyaan, pernahkah Anda menerima gajimu? Keringatmu nggak ada yang keluar untuk mendapatkannya. Anda nggak pernah melewati kecapean dan kelelahan, tapi Allah memberikan gajimu dari yang tidak disangka-sangka. Ini harus pernah kita alami, dikarenakan ini adalah merupakan tanda dan bukti. Sesuai dengan ilmu tauhid, kita wajib meyakini Allah bisa memberikan belanja dan nafkah kepada kita, berusaha dan tidak berusaha. Karena berusaha itu tidak memberi bekas, saudara-saudara. Bu, katanya apa nak? Masih di situ kartu kakak ibu? Iya nak. KTP-nya alhamdulillah masih ada. Ngapain rupanya nak? Siap-siap bulan depan kita akan umroh, katanya. Subhanallah. Anda bisa bercerita kepada regenerasimu, nih apa nih? Itulah kalau enaknya kita mau mengaji, kita menuntut ilmu. Kata sang buya, Pak Ustadz, dia mengatakan almarhum Tuan Maramais terkenal memberikan fatwa kepada kita, jikalau kita mengamalkan suratul Waqiah 1 kali sewaktu pagi, maka insya Allah kita akan lepas daripada belenggu hutang dan piutang. Apabila kita mampu mengamalkannya 2 kali lengkap dengan doanya, maka kita akan menyimpan. Apabila 3 kali sampai lebih, subhanallah, kita akan bisa membuktikan bahwa kita adalah punya ini dan punya itu. Dengan arti kita bisa membeli ini dan itu, kita akan mendapatkan bekas daripada keberkahan yang kita miliki, saudara-saudara. Jadi ang wangkan na mangumod humang sudah putan gaji patut na dia laki pesunido. Ang una sa umur do kautangan mo tumang naman jadi iti. Nda rahmat uran ibe. Dengan berkat al-Waqiah tadi nih yang saya amalkan, mulai dari nenek moyang kita tidak pernah memakai baju yang pakai simbol. Tapi alhamdulillah pada tahun ini berkat ujian P3K, baumu etekmu mendapat kemenangan. Subhanallah. Itulah bagian rizki yang tidak disangka-sangka. Kalau boleh bercerita, saya pun alhamdulillah dengan doa ibu bapa, kalaulah lancar haji tahun ini, saya akan ditugaskan menjadi TPHD haji yang ditugaskan oleh Bapak Bupati kita Haji Muhammad Ja'far Suhairi. Alhamdulillah, Bapak Ibu senang nggak mendengarnya? Senang. Dan insya Allah kita akan memulai tahun depan, setelah pulang haji, kita akan jadikan rumah kita rumah pengajian.
Gimana walaupun jauh ke Pangkalan ini, mau datang ya ikut mengaji ke Mandailing Godang sana. Siap ibu-ibu? Insya Allah, apalagi diberikan transportnya ya, supaya kita saling mengenal ya. Ulang itay dulu kon sayo tile kung nadadat rari tamar lolo, so maningkat nangkin pengetahuan dan pengalaman kita. Insya Allah kehidupan kita dan akhlak kita semakin membaik, dan kita tidak bisa dibodoh-bodohi oleh pihak siapapun. Kelas tiganya, wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Kalau benar Anda dikatakan telah tergolong menjadi orang yang bertawakal, selalu berserah diri kepada Tuhan Pencipta, maka dia akan mendapat jaminan kecukupan. Jangan hanya yang JKN saja yang kita kejar, jangan hanya JPS saja yang mau kita ambil, tapi yang pasti inilah jaminan keselamatan dunia akhirat. Modalnya tingkatkan takwamu dan tawakalmu kepada Allah. Inilah para wali-waliullah, ulama-ulama ukhrawi, seperti yang dekat di Mandailing, Tuan Maramais almarhum. Beliau tidak ingin mengumpulkan kekayaan yang melimpah ruah. Buat apa saya mempunyai uang yang banyak, bikin capek jagain pencuri, jagain keluarga yang mau korupsi ya? Kalau perlu buat saya, Allah kasih kok. Untuk apa lagi saya ini menyimpan-nyimpan kekayaan? Itu yang ada di benak pikiran para waliullah, saudara-saudara. Tapi ini belum kelas kita ya. Jangan contoh ya, nanti kau jual pula rumahmu bu. Kalau makan kata Allah, makan itu kau bilang. 3 anak tangga mau ke rumah, ya pijak, naiki satu-satu. Jangan sok jago, ini bisa saya lompat sekali langkah katanya. Akhirnya 2 yang dibilangnya. Kalau kita nggak terpeleset ke depan, pasti ya jatuh ke belakang. Jadi tolu tangga ya mang, syariat, torikot, hakikat, makrifat, dege sada-sada. Cokoton gut kyo maribadat tu masujid, temangan misteri mo atar len ko. Una koyok dita ite malaikat rahmat. Siap jolo, mampu dulu, baru kita ikut berkorban, ikut berjihad dan ya zuhud daripada keduniaan. Makanya langkah bagus bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, coba amalkan ayat 1000 dinar tadi 3 kali paling tidak habis sholat fardu, dan ada kuncinya. Apa kunci ayat 1000 dinar? Coba hafal ya. Ya musabbibal asbabi sabbib. Ayo ikut semua sama-sama. Ya musabbibal asbabi sabbib. Wahai Allah yang mempunyai penyebab, sebabkanlah supaya sampai kepadaku janjianmu ya Allah. Itu maksudnya. Insya Allah kalau kita amalkan segala amal ibadah ini supaya kita dapat berhak mendapatkan karomah dan kelebihannya, harus enggak boleh tinggal selama 40 hari 40 malam. Bilangan agama harus sering lari ke bilangan 40. Kita naik haji di Madinah arba'in, diusahakan 40 waktu enggak boleh tinggal. Masa berakhir taubat seseorang adalah 40 hari lagi sebelum dia mati. Itulah menurut ulama sufi hari terakhir ya berterima taubatnya saudara-saudara. Yang pasti ada yang minum air keras, melaksanakan dosa besar. Tubat atau enggak tubat dia ya belum sampai bilangan 40 hari dia meninggal, ahli nar, menjadi ahli neraka, karena dia sudah masuk dalam finish kategori ditutup pintu taubatnya saudara-saudara. Nabi diangkat menjadi rasul pada umur 40, karena pada umur 40-an itulah sempurnanya pemikiran dan watak seseorang pemimpin. Ya, kepintaran dia sudah dipagari oleh keulamaan, ya, kealiman dan rasa tua yang sudah mulai ada dalam benak pikirannya, sehingga dia berhati-hati menjadi pemimpin, ya, seorang pemimpin yang insya Allah punya penuh dengan penimbangan, memutuskan sesuatu perkara dan kebijakan-kebijakan yang mesti ia lakukan. Hadirin,
Puncak dari Isra wal Mi'raj ini adalah solat. Banyaknya ibadah ibu bapak hadirin yang diperiksa nantinya di akhirat adalah solat. Apa sampai kata Nabi dalam hadisnya, idza saluha salatu saluha amalu kullu. Tatkala diperiksa solatnya nyatanya bagus, maka ikutlah jadi bagus ibadat-ibadat yang lainnya. Sedekahmu yang kurang ikhlas akan ditempel dan ditutupi oleh solat. Zakatmu yang kurang lurus akan diluruskan oleh solat. Ya, amal riyamu yang selalu mengganggumu akan dihilangkan oleh keutamaan solat. Tapi sebaliknya, wa idza fusidat sholatu fusidatil amalu kullu. Tatkala rusak nilai solatnya, maka akan ikut rusak pula lah amal-amal yang lainnya. Ini ada sebagian ini di antara kita, kalau nyumbang bukan main, wah orang terdepan, tapi enggak sholat. Masjid yang indah yang ada di Pasir Pangarayan, banyak di situ sumbangan DLC Torus, karena di situ sawitnya luas, tapi tidak akan memberi manfaat kepada dia. Dikarenakan apa? Terpantang, ya, enggak sholat. Jadi sholat ini nomor satu ibu-ibu, ya. Lebih bagus ibu-ibu mengkodo-kodo sholat yang tinggal ketimbang melaksanakan sholat-sholat sunnah. Karena awal dan nilai yang paling utama nantinya adalah sholat. Banyaknya perintah yang disyariatkan oleh ajaran agama, hanya sholatlah yang agak keras. Sampai Nabi mengatakan, apabila anakmu berumur sampai 9 tahun, kalau dia tidak sholat, fatribuh, pukul, berikan sanksi. Dan di akhir dari hadis itu, apabila sampai umur anakmu 11 tahun, itu mencapai umur mumaiz. Yang dikatakan umur mumaiz apa bapak-bapak ibu hadirin? Dia sudah mulai tahu membedakan mana tangan kanan dan tangan kiri, mana yang bagus dan buruk. Maka pisahkanlah kamar tidurnya, kata Nabi. Ibu-ibu dengar enggak? Jangan kau bilang ini anak yang paling kecil ini, anak yang paling bungsu ini, ya, saya terlalu sayang kepadanya, dia harus di dekatku. Enggak boleh. Dikarenakan apa? Karena dia sudah mencapai umur mumaiz, dia tahu membedakan di antara suara-suara yang keluar dari mulutmu ibu bapak. Kalau anda ngorok, yang tahu dia membedakan ngorok yang kecapean atau yang dingorok-ngorokin. Mengerti enggak? Makanya pisahkan anakmu dari kamar tidurmu. Ini kadang-kala ini terlalu melebihi kesayangannya kepada anak-anak, tapi dia tidak tahu hukum, dia tidak tahu tata kerama. Luar biasa kelemah lembutan hukum syariat yang diajarkan oleh baginda Rasul. Lantas Pak Ustadz, sholat yang mana rupanya yang paling bagus? Usahakan di awal waktu seringlah berjamaah. Ya? Kalau kita ingin berimpak, berkorban, harus duluan masjid yang kau bina. Ini saya tengok tadi belum ada jendelanya ya. Maaf. Ya? Orang yang gemar membangun masjid, apa kata Nabi? Man bana masajidan banallahu baitahu yaumal qiyamah. Siapa yang mau membina, membangun masjid, maka Allah berikan, Allah bina istana megahnya nanti di akhirat. Sebaliknya lawan hadis itu, isi godangan bagas niyangon masojid ngadong monang ni masojiti sudeta lu masojiti ngon bagas niyai tehel na petalu imasojit keramik ibagas mi keranite. Ukuran di bagas mi godang na botodongan 70 kali 40, sementara masojid besarnya cuma 20 kali 15. Tingginya rumahmu dari masjid, lebih tinggi rumahmu, Anda sampai mencakar langit 50 tingkat, sementara masjid tidak ada tingkatnya. Maka haram Anda tidur di rumahmu. Jangankan yang kau miliki, jiwamu pun Allah yang ngasih. Kenapa enggak bisa mensyukuri nikmat Allah?
Ya, termasuk orang tua dari ibu wakil bupati kita. Siapa wakil bupati kita? Siapa namanya ibu? Atika. Ayahnya siapa? Pengusaha besar Getah, ya, Haji Koil. Dia membuat rumah, ya, membangun rumah. Dia takut kena hukum tadi, takut lebih tinggi, lebih bagus kualitas rumahnya ketimbang masjid. Maka dia dulu kan alhamdulillah merehab dan membangun masjid yang ada di desanya supaya dia bisa, ya, tidur nyenyak di rumahnya, saudara-saudara. Yo, ketok dada. Sudah di mana posisi kita sekarang ini? Apakah Anda tergolong orang yang bersyukurkan nikmat atau tidak? Jawablah, nggak usah mengukur dan memunten orang lain, tapi ukur dan puntenlah diri masing-masing. Jangan kau bilang takut, kalau saya sering berinfak dan bersedekah saya akan jadi miskin. Enggak. Mana qasami malin idza tasaddaqat bal yazdad, kata Nabi. Enggak akan kurang hartamu jika kau infakkan, kau sedekahkan, bahkan semakin bertambah. Rasul ulangi, saudara-saudara. Kita tidak boleh menjadi pelit. Orang yang pelit Allah pun akan pelit kepadanya. Tapi orang yang pemurah Allah tidak pernah menghitung-hitung, ya, mengasih rahmatnya kepada orang yang bersifat pemurah. Natuloy ta kikit. Bakit ta nakikitin ng ison? Oh, isema marancimun niya. Dia nanam timun besar-besar timunnya. Maukah dia makan yang paling besar di antara panen timun yang Allah kasih kepada dia? Jangan sentuh ini, ini dibawa ke pajak ini katanya. Kalau enggak yang bengkok na subang korason day masuk tu dapur. Tabo dia acarun mutet, ada pekoroti ni tangis yang mga nacaran ni ay. Pigano ni tuwek pait do ti ningya dito. Nasusah mana na manguluyamang te. Padahal selama orang senang menikmati apa yang kau sedekahkan, selama itulah gugur dosa-dosamu. Bukan hanya kepada orang, kau ngasih kepada cucumu, anakmu, ya. Selama mereka riang menerima nikmat tersebut, maka akan gugurlah dosa-dosamu, saudara-saudara. Ini pulang dari pajak, pulang berjalanan, musafir, nggak pernah bawa oleh-oleh. Ya, cucunya telah berbaris menyambutnya. Mereka melihat ada kantongan di tanganmu. Mereka pikir itu adalah makanan. Itu apa nenek? Sugi-sugi don takuban do tipon muningnya botolongan. Lepe mauting irauting na putok na nakipamasang mo na. Mawa nakatawo si salak na matchomi, 2,000 do sa pinggan. Ang potumonok suabis kalay ng min matchom na somban abis do sa bugang puwal. Ibigyo do. Marpikir kita hindi ito nakikit. Berikan fasilitas kepada anak-anak. Ajari dia sholat tinang. Sekolahkan dia. Anak adalah huruf singkatan menurut seorang pujangga yang kepanjangannya adalah aku nanti akan kemana. Tujiado benon mo yung matungkin na jawab mo. Mula sodong na nakmina bisa menyumbayang kon ko amang pantar tongay sandigan tempat mo marabaring adong dayo mo benang pio-pio mo tu anak mi nakku sungguh besar kasih sayangku kepadamu. Saya mandiin kau sejak dari kecilmu. Saya sabun, saya sampokan rambutmu. Itu semua karena kasih sayangku nak. Seumurku enggak pernah saya bersampo. Sabunku hanyalah batu yang agak keras jika aku mandi di sungai. Sekarang saya minta tebusan kasih sayang itu pun karena enggak ada dayaku nakku borungku. Jangan kau jauh-jauh, waktunya lah kau membalas budiku. Aksilni, kaulah nak yang saya harapkan memandikanku.
Jika anakmu memandikanmu, dia 9 itu dia doain, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, ya Rahman, Rabbana wa ilaikal masir. Dengan menyebut namamu ya Allah yang Maha Pengasih, keampunanmu lah yang saya minta. Berikanlah maghfirah keampunanmu kepada ayahku. Subhanallah. Bukan hanya kotoran yang hilang dari badanmu, tapi gugurlah dosa-dosamu. Tapi sebaliknya, jika enggak ada anakmu yang memperdulikanmu, jangankan mau memandikanmu, mendoakanmu pun dia tidak tahu, maka sungguh hina dina diri kita sewaktu pulang ke rahmatullah. Terasa ya penuh dengan penyesalan yang luar biasa, dikarenakan kita lalai dan gagal mendidik si anak, saudara-saudara. Makanya 15 tahun yang lalu saya berusaha menyusun suatu buku yang saya beri nama Sabilat Ta'abbud, jalan menuju ibadat kepada Allah. Isi daripada buku ini adalah tentang solat. Ya, diawali pertama ada 3 sunnah sebelum kita mengambil wudhu. Apa 3 sunnah tersebut? Menyelang-nyelingi antara 2 jari-jari tangan sambil berdoa. Apa doanya? Inilah saya muat isi buku pertama, yang lembaran pertama. Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzu bika minasy syu'mi wal halakah. Ya Allah, berikan kemudahan kepada tanganku ini, jauhkan dari tanganku ini tangan sial yang membawa kecelakaan. Insya Allah tanganmu itu akan menjadi adem, akan menjadi tangan yang penuh keberkahan. Apa yang Anda tanam mendapat keberkahan, tumbuh bagus, panen. Siapa yang kau jamah, yang kau didik, ya, mereka akan mendapatkan didikan akhlakul karimah, sentuhan kasih sayang dengan keberkahan tanganmu, ibu bapak. Apa Anda pernah mendengar dikatakan Ustaz, ya, sunat sebelum wudu ini agak jarang nampaknya. Habis itu berkumur-kumur, ada doanya, istinsak, memasukkan air ke hidung, keluarkan kembali serta berdoa. Subhanallah, kita akan mendapat keberkahan. Banyak kita ini ya yang tangannya tangan sial. Parang itu ya tempat memegangnya adalah besi, tapi pas dia pegang patahlah parang itu, tangan sial. Ada yang pakai ojek, bannya masih di situ benangnya ya, belum habis. Tapi setelah dia naiki kendaraan tersebut bocor, kompis. 3 kali Anda memperhatikan ya bahwa Anda asal menaiki Hondanya tetap bocor, maka orang akan memantangkanmu seumurmu. Dalobas dong anak burui, sioban sial denia dete. Maka mari coba miliki buku ini. Semua anggota wudhu kita yang kita basuh akan mempunyai doa. Habis itu bacaan solat lengkap dengan artinya. Solat adalah mikrat. Kalau mikrat adalah ngomong, berdialog dengan Tuhan. Bagaimana nyampe ngomongmu itu? Anda berdialog, berbicara dengan bahasa yang tidak Anda mengerti. Susah sudah itu. Promesun niutaan butuh inang rota muni yang Jakarta. Panas sekali hari ini ya bu ning nangon Jakarta. Oh lo, si mas niari mana baya buruntan amar bakas turun bio ini ya butuh inang. Udah berapa anak kita 2 bulan naik pamandamu maambeng taye dan ya. Datar podong bayungon kaman nalancar mentungubak na pulos maluay ning ronia botoina. 2 bahasa yang wajib Anda mengerti di solat, bahasa Fatihah. Kunci paling utama di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalaulah Anda lalai di situ enggak mengingat kepada Allah, siapa yang kau ingat itulah Tuhanmu. Nauzubillah. Makanya coba mengertilah bahasa solat Anda itu ngomong dengan Tuhan. Iyyaka na'budu, padamulah Tuhan aku menyembah mengabdi, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamulah saya minta tolong. Apa yang mau ditolong rupanya? Coba lintaskan dalam hatimu. Ini adalah tempat makbul mendoa. Makanya panjangkan bacaan nasta'in. Ya Allah, tolonglah aku, wahai Tuhan yang membolak-balikan akal pikiran manusia.
Putarkanlah akal anakku ini dari yang buruk menuju yang bagus. Jadikanlah dia anak yang taat, anak yang takwa. 17 rakaat solat kita setiap hari, 17 doa yang Anda lantunkan. Insya Allah beberapa doa diantaranya akan Allah ijabah. Tapi harus tadi Anda mengerti. Bahasa yang kedua at-tahiyat. Tahu bapak-bapak apa arti at-tahiyat? Saya takut ada murid saya dulu di Daga Juang, dulu mengaji seperti ini di rumah-rumah, markitab namanya, markitab. Apa itu markitab? Menghafal dan disuruh ya menzohirkannya satu-satu apa yang dihafal, bagus atau tidak. Tepatlah giliran mak-mak ini lapang di dalam kubur. Apa katanya? Dia pejamkan matanya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. At-tahi solangatul soladibatu. Ini yang betul ini. Tata'ala kaso tatao mo sunim ya una malon ya nasidong madaboto. Makanya dari itulah terpikir dalam hatiku. Berjam-jam saya malam terganggu, kadang tidur untuk menyatukan buku ini. Kemana saya berdakwah akan saya berikan, saya paparkan. Baru tahun ini saya mulai ke berbagai penjuru, Mandailing Natal, Sumatera Utara, bahkan Sumatera Barat. Saya bawa buku susunan ini saudara-saudara. Kalau dulu hanya ya saya berikan kepada murid perwiritan saya, murid langganan mingguan yang mengaji. Tapi tahun ini ya supaya benar Anda ini adalah seorang penuntut ilmu, harus ada yang Anda dapatkan waktu mengaji. Ini kadang-kala jauh-jauh pergi mengaji, apa tadi kajinya? Sungguh enak kali. Iya apa kajinya? Pokoknya enak katanya. Apa gunanya Anda mengaji? Enggak ada bekas. Tapi ini harus ada. Habis itu doa-doa yang warid. Yang dikatakan doa yang warid ada tertulis dalam Al-Quran dan Al-Hadis, lengkap dengan artinya. Paling tidak doa dari susunan ulama. Habis itu tertulis lagi doa-doa hajatan. Sewaktu mengakekah, apa doamu malim? Apa doamu Pak Ustadz? Memberikan nama, menggelar anak, apa doamu? Ada yang membayar nazar, mana doa yang kau akan kuutarakan? Ini sejagunglah keringan orang itu menanak nasi untuk mengido doa. Tapi apa doa yang dikatakan malim? Enggak tersentuh dengan apa yang dihajati. Apa doanya? Rabbana taqabbal minna salatana wa sujudana, oh Tuhan, terimalah sujud dan ruku kami. Datang pun yang bodoh di sekelilingnya, amin katanya. Sayang, bayi anak ulu nama sadukai ngana pastu de dua konmi. Makanya saya berikan sampulnya berwarna hijau. Insya Allah siapa yang menguasai ini, menguasai isi dari susunan ini, maka dia boleh dikatakan malim sekampung. Ibarat tumbuh-tumbuhan, dia mulai menghijau, tubuh dan subur dalam hidup beragama. Ya, malahan kaligrafinya saya berikan ya khotam kaligrafinya gambar payung. Qul a'udzu birabbin nas. Insyaallah kalau salatnya sudah bagus, dia mengerti dengan bahasa yang ia utarakan, maka jadi payunglah bagi dia salatnya, tanha anil fahsya'i wal munkar. Itulah yang mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ditutup dengan solat-solat sunat 7 macam lengkap dengan doanya. Cepatlah bangun jam 4. Kalau kita mandi, niatkan mandi taubat, nawaitul ghusla taubah sunnatan lillahi ta'ala. Sebagaimana mandi hadas, seperti itulah mandi taubat. Ya, setelah niatul khuruj, setiap mandi harus ada salamnya ibarat solat. Ya, apa itu salamnya? Kalau mandi niatul khuruj, ya Allah, aku ini keluar dari mandi hadas, dari mandi taubat. Kalau enggak kau sebutkan itu, berarti Anda mandi ini sepanjang hari. Enggak ada batasnya, harus ada salamnya. Setelah niatul khuruj, usaplah, kata Tuan Maramais almarhum, sekujur badanmu dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Usapan ke seluruh badan. Insya Allah Anda fit, Anda sehat walafiat. Selesai mandi, masih nunggu setengah jam lagi dapat subuh. Coba solat qiyamul lailah, solat tahajudlah kepada Allah, ngomong, mengadu dong, bermanjalah kepada Allah lewat ibadah, minta apa yang perlu. Solat tubat 2 rakaat,
Solat hajatmu, apa yang hajat kita yang belum tuntas, ayo laporkan kepada Allah. Baru tutup dengan witir. Insya Allah kalau ini selalu Anda amalkan, ya, ringan rasanya dalam hidup dan kehidupan ini. Tidak ada beban pikiran yang mengganggu kita, karena kita diangkat derajatnya sesuai dengan janji Allah, yang asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah memberikan derajat kepadamu dengan derajat yang tinggi. Insya Allah nanti di waktu istirahat kita bagikan buku ini, ya. Uang barokahnya 20.000. Siapa yang ingin berminat nanti akan kita kasih. Kasih kepada anak cucumu, kasih kepada anak-anakmu yang dirantau. Nah, kalau saya tengok kalian jualan cari uang jalan terus, tidak pernah Anda menuntut ilmu ini. Nah, saya nggak suka kau menjadi buta agama. Nah, ini ada dikasih ayat mumpang, ya. Buat kita baca dan kita amalkan. Kalau ada yang kita mengerti, kita tanya nanti Pak Ustaz. Silakan Ibu, tebarkanlah ilmu, karena hanya ilmu dan amallah yang membawa kita selamat fid dini wa dunya wal akhirah. Mestinya di usia tuamu ini harus ada halqahmu. Apa yang dikatakan halqah? Masjid-masjid peribadatanmu spesial. Saya nggak mampu membangunnya seperti orang-orang yang mampu itu Bapak Ustaz. Kalau nggak mampu pinomatlah, paling tidaklah katakan kepada cucumu, batasi sudut dari rumahmu. Nah, ini jangan kalian, ya, sampai bermain ke sini, ya. Nah, ini tempat sholat ibu. Kalau ada halqahmu, di situ ada musobahmu, tasbih kita, ya, ada peti-petimu, di atas peti-petimu ada Al-Quran, ada majamus syarif, ada perrukunan, ada senjata mukmin, dan ada kitab yang kita bagikan ini. Maka insya Allah Anda berhak mendapatkan tamu setiap paginya 70.000 malaikat untuk mendoakanmu ibu bapak. Ingin tak bertamu malaikat ibu-ibu? Makanya sering beribadat, adakan halqahmu. Ini bertamu setan, jadi tiap siap malam, ya. Banyak setan yang datang ke rumahnya yang nggak pakai jilbab. Ini nampaknya lima-lima ini karena ngajinya ini, ya. Saya susun sempat lagunya. Apa lagunya? Bahasa Mandailing. Mulawida itasabur nginon malim do matarida di pembacaanon digima ama lanum parkupiana serep muse abidna songon guru agama aso namputanon ben na mga jidaw isirik musainan taga barpar musaina mikim di parupona songon gadis Arabia lagi may nangan muson mo alimah doma kot paduaw ni babanombo botol laka kumuni dila tebet na mga jidaw ron cokot ka dito sun manya marulang pakyan ustad nang goy nanggok na sutar taliyon barani nitong baba niya si murang dalan kot ketwaik anduk minaloko ti sibuk niya ngadiruangin puting biliung inang ilaws kon na anduk minalokot na sana iyang payar ko'y dalan niya wano man joloy ho maka na coba pikirkan. Ya, harus ada kemeningkatan. Salatlah sebagai pokok dan umdah, ya, supaya kita mendapat keselamatan dunia akhirat. Sya'ban inilah yang sedang kita jalani. Dikatakan bulannya Nabi. Ya, pada kuncinya Sya'ban, sim apa sim Sya'ban? Syafaat. Orang-orang yang mencintai Sya'ban akan mendapat syafaatnya Rasul. Tidak ada yang bisa memberi syafaat lainlah Nabi kita seorang diri. Nangis umat Nabi Adam. Ya Adam khalifatuna wa ya jadduna isfa'na khalifah nami Adam tolong syafaat kon boleh ami
Ala may nenek ulang biyo mo sa lagyaw pinasagutodo na sipo sa dariyon. O dun dobos na mo mandok na binta sallallahu. So kung umat ni Musa, ya Musa kalamullah wa ya najiyullah. Ali Musa nagagah na beteng pati daon jolo sorot mo diami sadariyon na jolo dia mangusan na inda bakuti kauwe udun do raja na bumandok na binta sallallahu alaihi wasallam. Itimbang maamal mo mang jolo ni nabinta mo timbangan ni pahaluin jangan na yang nado sa dokdok ituruan model ko'y matong kalak na rado na busumba yang inang tipo bumarkabus hindi mabibiribi mo mang genjal na mamarbosar abis po ni marapo na sa patun lawangon men pangece na uti rado amang dumari mo marjamay masujitan ti manang ko balok manang ko perbatasan jalan terus jujung mabaloki jujung maperbatasan ni ya coba angkat apa mampu 7 lapis tanah ke bawah yang kau curi tadi akan kau pikul nantinya. Palan may nonotin na binta buhay mo inang ipareso na binta buhay mo inang kalau anda ikut cinta Syakban maka nabint kita tersenyum urang nangayahe timbangan mi tetong nakocokan ko bukan nabinta masaroben niya tupahalumi urang dape tambah baju jas nabi masih kurang ya iban nabinta sifat dunia hanyo ni surang dape yordok nabinta soda burwa mo kemeni so di paipas-ipas ngulon ning nabi bo pedele pandok na jana dong me tambah na isin sandigan nabi sa mambela uso dapot sapaat ulang usar tuan on maulam-maulaman tay ami guru-guru mo adong hak nami mambela uso dapot sapaat ya Rasulullah tolong mabayo to bangun tolong manakburu to bangun au masaksina na cinta seti ado yadiho ami sedok ko na cinta yadiho sakban kingani tanyon niya salawati nga na dong sunnah kingana yuban niya murid kuno na buon niya Rasulullah saban mga jami may pangkalan lesnadit mabapaon ako na murid mo na chariton ko na kelebihan ni Syakbani. Hindi mo ako na charito ni Sulawati yang roo do kibaya manombo iyang aru-aru man charitoon na tentong sulya may Rasulullah on madumay termasuk murid ko na bawal na ning kumabuto. Saban mga yami umupangkan na peson na ibu ilalaya na mo do ya Rasulullah. Manombo niya to doong kaki ado pabol ng mata niya ni iba pegilap na midop. Tinamaranganangan din naman ang yun kaji marbakas dipili sa kanina yun nangyado ya Rasulullah ben nahodo madaling nabi ang guindahoy daw tanda anak buruon baru dapat sapaat makanya usahakan pinomatiga ustad yang akrab denganmu yang mengatakan kau adalah murid setianya yang mengatakan anda adalah sering berimpak dan berkorban ya dan cinta kepada pengajian insyaallah ada harapan kita akan mendapat pembelaan. Tapi sebaliknya, jika sang buya-buya kita ada 3 yang mengatakan, andalah yang paling kurang ajarnya, andalah yang paling pelitnya tidak mau berkorban dalam hidup dan kehidupan ini, andalah yang paling tidak mau ikut mengaji, maka na'udzubillah, tidak ada lagi yang bisa membantumu nantinya di akhirat. Apa yang mesti kita lakukan di bulan Syakban yang mulia ini? Yang pertama adalah perbanyaklah solawatmu pada bulan ini. Bermacam-macam solawat itu sampai ratusan bahkan ribuan. Ya, inilah saatnya kita untuk membacakannya, melantunkannya. Jangankan kita manusia, selagi Allah pun bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Karena itu wahai orang-orang yang beriman, bersolawat salamlah kepada Muhammad.
kita berselawat salam kepada Nabi. Kalau bagus suaramu nggak apa-apa, nyaringkan bu ya, keraskan suaramu. Karena ini adalah bulan selawat, bulan penuh dengan ya syafaat. Ada selawat yang lagi tenar ini, selawat tip. Ayo sama-sama kita bacakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Anda sudah terjamin dapat syafaat. Anak-anak yang kau asuh lembut hatinya akan mudah dipimpin, akan mudah dibina. Jangan lagu mandailingnya. Ini apa lagunya? Ngayun-ngayun anaknya. Campong ale campong, camporong ampu ding ding, popena lom sibu teton, 10 kabupaten domanya payon. Termakbul doanya. Karena doa kata-kata itu adalah doa. Ya, setelah besar cucunya hitam pekat Allah bikin. Kau bilang tadi popena lom. Tapi sitilannya bukan main. Naincat roana te. Ya, sok gak dia. Ya, sudah di atas lutut roknya, masih koyak lagi dari belakang. Kenapa tidak dijahitin itu? Dibilang apa katanya? AC-nya ini katanya. Masa manusia pun pakai AC, bukan hanya mobil rupanya. Ya, kalau dia cantik masih lumayan. Ini kalau ditengok dari bawah, ya lututnya itu ke bawah, ya banyak di situ bekas-bekas tembakan Belanda dan Jepang, saudara-saudara. Tias namangir putih. Kalau kurang bagus suaramu, ya agak cepat bikin notnya supaya masih bagus didengar solawatnya. Salatullah salamullahi ala toha rasulillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Naik kereta ngejar mengaji ke Batang Natal ini, bahkan ke Sununukan, ke ujung Gading sana saya tebuk. Ya, kadang-kala lari-lari 80-90 di tikungan itu waktu tanjakan lagi. Dinginnya bukan main di sana di Sitinjak, tapi selamat alhamdulillah. Berkat apa? Solawat. Bukan hanya di akhirat, di dunia kita akan mendapat syafaat, saudara-saudara. Maka seringlah bersolawat. Tapi kalau kurang bagus suaramu, jangan terlalu keras kau nyanyikan ya. Ini suaranya yang paling jelek di Banjar itu, ya, di lorong itu. Apa katanya? Yona, solawatan kata Pak Ustadz. Salatullah salam matema nindongan ngon topi dah mo. Dipikir dapat syafaat, rupanya bahan pentengkaran. Jadi jangan kau lupa, ada itu tuntunan orang-orang tua kita, marlan lahanan songun sifat 20. Ya, artinya pakai tibalan, pakai ya kecocokan, pakai ya mempunyai situasi dan kondisi terhadap segala hal. Yang pantas megang mikrofon siapa? Yang bagus-bagus suaranya. Ada pengajian seperti ini yang di depan maunya siapa? Yang cantik-cantik dong, biar enggak ngantuk kita. Ya? Pada tahun nanti bisa diijabah Tuhan rencana ya, dan sesuai kompanya Pak Jakfar Suheri. Kebetulan saya adalah ketua Dewan Suro PKB Mandailing Natal. Mudah nyari saya Bapak. Kalau ada yang partai PKB, saya lah penasehatmu. Kayalah ganti Gus Durnya di Mandailing Natal.
Di NU ya bersama dengan Ansor kita adalah ketua lembaga dakwah Mandailing Natal, insya Allah ya. Nantinya ada rencana beliau memerdakan ya mobil-mobil angkutan dinas itu boleh kita pakai untuk berziarah. Andainya diizinin nanti, saya yang bawa mobilnya ke sini, mau nggak ibu-ibu ikut ziarah? Mau nggak? Kalau mau, tapi jangan sakit hati kalau nggak kau dibikin di depan di ACC ya. Ini tuanya saya nggak ada menghargai saya, masa saya nggak ke depan katanya. Bagaimana pula lah kau dibikin di depan nih, tongkatmu di mana itu ditaruh di depan? Burangin sugi-sugimu nggak pernah mantap, ya. Kau terus memakan daun sirih. Kalau kena baju supir dia mengelakkannya gini terus, ya berbaliklah kita ke jurang itu. Jadi ada istilahnya yang pantas ya menerima sesuatu hal atau sesuatu ya yang pantas dijadikan sebagai pemandu atau pemuka. Inilah ya, selawat adalah seni, selawat adalah merupakan budaya Islami yang mesti kita semarakkan dan tentunya yang ahlinya lah yang pantas kita kedepankan. Selain selawat apalagi kita sunnah memakai wangi-wangian. Ya, secanggih zaman kini masih ada lagi yang bau. Masa masih ada lagi yang bau? Bau ketiak dia ya. Beli yuk minyak wangi hanya 10.000 modalnya. Coba oleskan ke bajumu sepanjang Sya'ban ini belum berakhir. Ini udah bau dia, ada pertemuan seperti ini masih di pangkal angin lagi dia duduk. Angin datang keras akhirnya mabuk orang di sekitarnya. Pada Jumatan dia pas di bawah kipas lagi duduknya di bawah AC. Nyong kata kipas, ia menebarlah baunya, bangkit batuknya alam te. Sosak nopas, sego katubah sudah pemasak dia bertolongan. Datola, pakai minyak wangi. Apalagi warna pakaian kita warna sunnah. Ada 3 warna yang dicintai oleh sang Rasul, warna putih, hijau dan kuning. Inilah pakai ibu-ibu. Tutup dulu yang merah ya dan yang coklat. Tambahannya khusus bagi kalian perempuan sunat yang hitam. Kenapa sunat warna hitam bagi kami perempuan? Supaya kau enggak terlalu menonjol, enggak terlalu nampak kecantikanmu. Ya? Maaf, yang marando, yang enggak ada lagi suaminya yang menjanda. Kalau Anda keluar rumah dan yang bercerai, 100 setan menari-nari di keningmu untuk memikat kami si kaum lelaki. Bukti dan fakta mengatakan dengan jelas, banyak yang menduain istrinya, tapi yang istri kedua itu jauh lebih jelek dari istri yang pertama. Betul enggak? Istri pertamanya wah bukan main, bundar mukanya, ya, memukau lagi senyumnya menggoda, ya, mancung hidungnya. Yang dapat dia yang kedua ini, bini yang kedua ada juga yang mancung, tapi bukan hidungnya masalahnya, apa? Giginya yang mancung. Karena memang setan itu di situ menari. Dia tengok giginya, pas kayak gadung, kayak lalat katanya, ya, yang belum dikasih, ya, apa cabe, mau dia makan terus itu. Itulah jahatnya setan sang penipu. Makanya hitamkanlah dirimu, ya, kumuhkanlah kalau kau pergi keluar. Kalian berhias hanyalah untuk suami. Ini terbalik yang banyakan ya. Kalau di samping suaminya bajunya 10.000, bedanya itu arang, ya, habis nasi dia tidur. Kalau suaminya enggak menghadapkan kepada dia, membelakanginya, nangis dia, yang layas lau ini kepada aku katanya. Tapi kalau dia untuk keluar bukan main, pakaiannya pakaian selayar, nah, bedanya bukan main, ada yang merah-merah di sininya. 10 kali gajian mendodos lah bapak itu membelikan bedamu. Sekalipun tak pernah kau suguhkan buat dia. Kalau kau mau pergi ke pesta atau pergi mengaji arisan, ya, duduklah bapak itu di hadapan teras di depan rumah, ya, nunggu kau menyalam dia. Nyalamnya dia untuk suaminya enggak, permisi pun enggak. Kembang kempislah hidung suaminya. Bagaimana rasanya ini yang bedaan mahalnya 3 kali mendodos saya membelikannya katanya. Suami mula cerminmu, bu, bercermin kepada suami. Tengoknya bapak, cantik enggak saya? Udah bagus ini. Iya, saya teringat waktu masa-masa muda dulu katanya. Ayo coba cicipi kecantikanku ini, kau bilang. Subhanallah, ya, turunlah rahmat itu.
Kalau enggak permisi, suami cemburu kepadamu karena kau lebih cantik kepada orang lain ketimbang di sampingnya. Kau disumpahin malaikat sepanjang perjalanan. Ya Allah, terpelesetkanlah kakinya. Ini adalah istri yang durhaka, biar dia pinjang koyak bajunya yang mahal ini, kata malaikat. Ini bukan main-main, Bu. Makanya cobalah hargai kami sang suami. Apalagi kukumu bersihkan, potong. Kumismu yang gak beraturan itu nanti tertidur bapak-bapak, cukur ibu-ibu waktu tidur dia. Enggak disunahkan pakai kumis, yang disunahkan pakai jenggot, itu pun harus terurus. Ini kadang-kala ya kukunya itu pakai tai di depan. Marsugi-sugi te sa silon niya. Ia busede pe mangoloy, ngasih makan. Ngajut mutay menangan manghiday te. Bersihkan, ini adalah bulan syafaat. Apalagi anak yatim dulu Muhammad, ibu bapakku, baru tumbuh dia dalam kandungan, usianya 2 bulan, tidak ada ayahnya. Nabi sudah menjadi yatim. Jibril mengajarkan zikir kepadanya. Ya Parwid, ya Witru, ya Ahadu, ya Somad, ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dizikirkan oleh ibunya Aminah. Ya Allah, ibuku enggak ada lagi suaminya, kata Nabi. Dia berzikir, dia mengesahkanmu, dia menyatakan kaulah tempat berteduh dan tempat memohon. Ya Allah, sayap yang sudah patah sebelah sempurnakanlah. Berikanlah kekuatan pada ibuku, jadikanlah dia menjadi 2 posisi bagiku ya Allah, sanggup menjadi ayah dan makku, kata Nabi Muhammad. Makanya berzikir, bantu anak yatim. Ingat sejarah Nabi seorang yatim. Kalau kau kasih yatim 3 orang 55.000 per orang, apa anda jadi miskin akhirnya? Enggak lah. Tapi anda akan mendapat barokah. Nabi pernah dengan tegas bersumpah, ana wa kafilul yatim hakaza fil jannah. Saya dan pemberian anak yatim begini nantinya di akhirat, saling bergandengan. Kalau anda tinggal berjiran dengan Nabi, tentu surga yang paling baguslah yang anda akan dapatkan. Yuk, pelihara santuni anak yatim. Kalau orang yatim teh, kalau ada di situ cucu anak yatim, jangan kau terlalu panas emosi mendidiknya. Ya memang akan nakal yatim ini. Itulah ujian kepada kita, karena pahalanya besar, makanya ujiannya pun besar. Siapa lagi jompo-jompo, walaupun sudah tua tapi masih manis bagi mereka yang manis, pingin makan kue lapis tapi duit enggak ada. Yuk santuni mereka, kasih. Tapi saya ini jompo juga ya Pak Ustadz, apa saya lagi bersedekah? Iya, saling bersedekah, saling memberi antara kalian sama-sama jompo. Tapi jangan mufakat ya. Kalau udah saya kasih nanti kepada kau, kasih pula padaku, itu tidak benar. Ada yang ngasih zakat seperti itu ya. Mereka kompromi. Ya. Hadirin wal hadirat. Dan rahasia Syakban adalah pada nisfu Syakban yang lewat. Puasa enggak ibu-ibu pada nisfu Syakban? Puasa sunat pada nisfu Syakban yang lewat? Enggak. Siapa yang puasa subhanallah dan solat pada malam harinya, Yasin dibaca 3 kali, Yasin pertama minta panjang umur, akan nampaklah kepanjangan umurnya di akhir Syakban ini. Memangnya bisa Pak Ustaz ditambahi umur? Bukan karena ditambah. Yang dikatakan panjang umur adalah barokah umurnya. Umurnya terisi padat dengan nilai amal ibadat. Ada seorang yang meninggal umur 45 tahun, dipotong 5 bola sebelum dewasa. Berarti umur hakikatnya, umur sebenarnya dia adalah hanya 20 tahun. Tapi Allah baca di akhirat penuh terisi dengan ibadat, pahala. Apa kata Allah? Luar biasa panjangnya umur hambaku ini, kata Allah. Tapi seorang berumur 113 tahun,
Kalau perempuan dipotong 13, asli catatannya 100 lembar. Tapi Allah bacakan setiap lembar tahunnya pahalanya hanya sepertiga baris. Pahala apa yang tertulis? Sewaktu dia berjalan dia tersandung kakinya. Apa katanya? Sirit namanya di batu. Allah. Kurang pasti Allahnya. Enggak Allah, dia bilang Allah. Punten 2,5. Cuma itu pahalanya setahun. Pendek kali umur hambaku ini, kata Allah. Jadi yang panjang umur, panjang ibadatnya, panjang secara pengorbanannya. Yasin kedua, kita minta rizki yang halal barokah. Rizki itu bukan hanya kekayaan, rizki sehat. Ya, Anda bisa tarawehan nanti. Apalagi rizki anakmu ada jodohnya, rizki calon cucumu yang belum pernah mengandung dia hamil. Itu semua rizki, saudara-saudara. Dan Yasin terakhir adalah kita minta ketetapan iman. Inilah orang yang mendapatkan istiqomah fiddin. Tidak bisa diganggu gugat lagi keimanannya. Ada orang yang mengatakan, itu ada bapak-bapak yang bawa tas. Siapa yang minjam 1 juta dikasih ya tambahannya 200.000. Ikut enggak katanya? Enggak. Pak Ustadz sudah mengatakan dosa berriba lebih kejam daripada dosa berzina dengan orang tua kandung sendiri. Buat apalah uang bagiku seperti itu? Inilah saya padakan, saya cukupkan apa yang ada. Subhanallah. Inilah calon-calon yang matinya mendapat husnul khotimah. Terakhir Ramadan, ini yang kita nantikan. Ramadan dikatakan bulan kita, kenapa? Sebelum wafat Nabi kita dia pernah menangis satu waktu, bapak-bapak, ibu-ibu. Allah menanya dan bersapa, ya, tapi Nabi kita enggak bertekan, ya, bertekan apa ini, ya, insangnya kalau dia sedang susah. Karena ini adalah perbuatan mengundang setan, haram hukumnya. Enggak boleh bertungkul insang, ya, menekankan tangan, ya, ke apa ini kita, ke insang kita, saudara-saudara. Hadirin, Allah menanya, apalagi yang kau susahkan, apalagi yang menjadi buah pikiran dalam benakmu, kata Allah. Ya Allah, kalau saya tengok umatku ini, sungguh kecil-kecilnya kau jadikan. Mereka sungguh lemah, bosan beribadat. Mereka enggak kuat berlama-lama beribadat, dan umurnya juga pendek-pendek. Sementara umat yang terdahulu kau jadikan mereka umat yang gagah kuat, ya. Mereka panjang umurnya, ada yang 1000 tahun, malah ada lagi yang 10.000 tahun. Kalaulah umatku yang paling miskin aman jadi akhirat, malulah saya ya Allah. Kau jadikan saya habibmu, pemimpin ya Allah. Ya Rahman, inilah yang saya resahkan, kata Nabi. Oh ya Habibku, kata Allah, saya jadikanlah 1 bulan setiap tahun bulan istimewa bagi umatmu. Makanya Ramadan adalah syafaat terbesar nomor 2 setelah Al-Quran. Emangnya apa kelebihan Ramadan? Secara ringkas kita buka, ada 5 garis besarnya. Pertama, Ramadan ini Allah suguhkan kepada kita untuk mendapatkan nilai ibadat yang berlipat. Imamnya di Ramadan ada yang bernama Lailatul Qadar. Apa kata Allah? Keutamaan Lailatul Qadar, Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Inilah yang menjadi imamnya. Berarti dianggap setiap amal kita di Ramadan, ya, dilipat gandakan 1000 lipat ganda. Andainya kita menang, bapak-bapak, kita syukuri Ramadan, kita jaga kemaksiatan, kita bagus amal ibadahnya. Hanya 40 tahun Anda berumur di dunia ini, maka setaralah amalmu dengan amal umat yang terdahulu berumur 400.000 tahun. Inilah yang Rasul perjuangkan, saudara-saudara. Apa Anda belum mensyukuri Ramadan? Makanya bergegaslah, seringlah berzikir, minta ampun, segala ibadah kita ragamkan di Ramadan supaya kita mendapat keutamaan tadi. Yang kedua, ya, summiya Ramadan bi Ramadan li annahu turmaduz dzunub. Dikatakan Ramadan itu bulan pembakar. Memang fungsi Ramadan adalah membakar dosa-dosa manusia. Jika benar puasa kita di hari Ramadan, maka hiduplah api daripada Ramadan.
Kayu bakar besar sagadon namanya orang Mandailing, akan naik dan menyalalah dia membakar dosa-dosamu. Tapi ingat, hanya dosa kepada Tuhan yang bisa diampuni. Dosa meminum khamar dihancurkan Ramadan, dosa berzina dibakar oleh Ramadan, ya. Tapi dosa kepada manusia nggak bisa dia bakar. Telur ayam yang datang bertelur ke tempatmu memasak, ya, itu harus dikembalikan. Ini banyak yang terlalu kelancangan, terlalu pintar ibu-ibu ini kadangkala. Mungkin inilah rizki yang tak disangka-sangka ya. Ayam ini bawa telurnya ke rumahku. Apa punya akal ayam itu? Jangan bodoh-bodohi dirimu Bapak. Wajib dikembalikan. Uang korupsi kembalikan. Ya, uang STM-mu kalau kau berkhianat. Jagungnya yang panen, dia nanak jagung itu, ya, ngapa dia jualan jagung rebus, dia pakai tempat memasak, ya, peralatan STM. Maka seluruh, ya, yang bersatu dengan persatuan STM itu sejak dimulai berdiri sampai kiamat akan minta tuntut nanti kepadamu. Kalau mereka semua sepakat, berikan pahalamu 2,5 kilo kepada kami masing-masing agar kami maafkan. Apa Anda mampu mengasihinya? Sok bisa kita ini, pahalamu pun hanya 2,5 os, masa bisa ganti 2,5 kilo per orang? Makanya hati-hati, lagi ada umur, ya, bereskan hubunganmu terhadap sama manusia. Apalagi sumu tasihu, ini yang ketiga, puasalah kalian supaya sehat. Berarti puasa menjanjikan kesehatan. Ini berterima secara logis, ya, berterima. Apa ini, ya, marah perut besar kita ini, dia selalu ngawur diakibatkan apa saudara-saudara? Ngamuk karena seringnya kita makan, lahapnya memakan makanan. Apa kata perut besar? Wah, menggilas pula lah kita ini, bikin gigi 4. Emangnya apa? Makan pula ini si anu, pasang nyung yang kata si perut. Nggak lama kemudian gas, tambah lagi giginya, gigi 5. Emangnya apa? Datang ini yang lebih empuk. Apa rupanya? Kue lapis dan pisang. Nyung yang katanya. Nggak lama kemudian tukar gigi. Kenapa ini tanjakan? Emangnya apa yang datang? Salah tolon gampuani pining nih. Nyung mangangguk botol-botol. Motor itu pun kalau tidak ada berhentinya pasti akan panas. Kolam kita kalau nggak dibuang semua lumpur-lumpurnya, nggak akan mau besar itu ikannya. Jadi kita diatur pola makan pada Ramadan agar semua tampang-tampang simu dan penyakit, ya, yang ada dalam diri kita akan dibakar, ya, oleh mulianya sang Ramadan. Yang keempat, puasa adalah bulan rahmat. Tidak ada yang kelaparan pada 1 Syawal karena kita diwajibkan membayar zakat. Berarti semua sejahtera, hilang dari kemiskinan pada saat Syawal, keberkahan Ramadan. Dan yang paling istimewa, Ramadan adalah bulan itskum minan nar. Kita akan dilepaskan daripada neraka. Siapa yang bagus puasanya, dia meninggal langsung jadi ahli surga. Semua serba untung kalau kita meninggal di Ramadan. Nasi pun enggak ada yang, ya, hilang. Karena enggak menanak nasi menghantar Anda sewaktu mati di Ramadan. Siapa yang ingin meninggal di waktu Ramadan nanti? Yo, unjuk tangan, ada. Supaya semua beruntung kita. Enggak susah-susah ngantarmu, ya. Luar biasa. Jangankan orang yang beriman, yang kurang iman pun, yang kurang ajar beruntung juga meninggal di Ramadan. Setelah dia ditanam belum ditanya oleh mungkar. Dapat dulu Syawal. Setelah Syawal baru dia ditanyai terhadap pertanyaan kubur. Andainya ada anaknya yang bertaubat sewaktu menunggu datangnya Syawal, berarti beruntunglah dia akan meringan pertanyaan yang ia hadapi, saudara-saudara. Tapi ini ada syaratnya, ya. 3 syarat supaya kita mendapatkan kelebihan Ramadan. Apa kata Nabi? Man shoma wa qama Ramadan. Siapa yang puasa dan mendirikan ibadah malam di Ramadan. Ini syarat pertama. Harus juga kita melaksanakan qiyamul lail, ibadah malam. Harus ikut tarawehan dan witiran, ya. Saya enggak mau ikut, kenapa? Terlalu cepat bacaan imam ini. Enggak apa-apa. Kalau agak cepat solatnya kan kita solat olahraga.
Kita kepanasan, keringatan, membakar kalori zat gula yang kau hantam waktu berbuka supaya sehatnya itu. Ini kelamaan imamnya, lambat kali bacanya, ya katanya pula. Jangan serba salah buatmu, itu belum seberapa. Kalau kita tarawih di Makkah gimana? 1 juz 1 malam dah. Jadi jangan serba salah ya, ikut sama-sama. Nggak bisa berdiri, duduk pula, nggak tahan kakiku melipatnya. Datang kebas-kebas, silakan melintang kakinya, nggak apa-apa ke depan, tapi di pinggir kau, supaya nggak kena ujung kakimu ke muka orang ya waktu sujud. Jadi tidak ada alasan, silakan. Syarat kedua, puasa kita imana, harus puasa iman. Yang dikatakan puasa iman, kalau kita puasa jangan kerjakan yang haram, hindari dari perbuatan yang haram. Buka aurat haram. Siapa yang sering buka aurat itu nanti menjadi bara api buatmu di akhirat. Apalagi jauhkan dari yang membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa? Kategorinya, kata kuncinya, memasukkan sesuatu ke rongga badan. Asal lubang-lubang badan ini kau masukkan apapun, batal puasanya. Ya, kau mengkorok kuping, kalau hanya sekedar seperti ini enggak batal, tapi kalau kau pancangkan dia lurus maka akan masuk batal. Yang ini hidung, coba di atas ruang hidung ini ada ini ya, tulang yang seolah dia timbul di sini, yang agak membenjol sedikit, itulah batasnya. Kalau lewat itu ya Anda masukkan sesuatu maka batal. Jaga. Apalagi bersetubuh. Bukan hanya batal, siapa yang bersetubuh di siang hari Ramadan maka dia wajib didenda. Berapa dendanya? Puasa 2 bulan berturut-turut, berarti 60 hari. Udah 59 puasanya, hari ke-60 dia enggak puasa, batallah itu semua, wajib ia ulangi puasanya dari 0. Jangan main-main. Enggak mampu saya Pak Ustadz, ada gantinya, boleh. Ya, sedekahilah fakir miskin 60 orang, kasih 2,5 tekong, 2,5 takaran susu beras lengkap dengan uang bulenya kepada 60 orang. Kalau enggak dia kasih itu, mereka satu rumah dengan istrinya seolah berzina siang malam. Jaga anakmu, ini udah mau puasa, di situ lagi dia mau kawin. Ini tadi ada yang telepon, bisa Pak Ustaz enggak besok acara walimah pagi-pagi katanya. Enggak bisa, saya mau ke Lambo, saya bilang. Jadi masih sepekan ya, datanglah puasa. Ini harus dijaga benar anak kita yang enggak punya didikan dan norma-norma aturan kadangkala supaya tidak terjadi pelanggaran. Apalagi onani, inzal, maaf bagi yang lajang, memaksa keluar mani, ya. Ini adalah juga membatalkan puasa, hati-hati. Yang ketiga, kita harus menjaga yang membatalkan pahala puasa kita. Itu dikatakan puasa iman. Emangnya apa yang membatalkan pahala puasa? Mengerjakan yang makruh. Kata kuncinya, mengerjakan suatu pekerjaan yang melalaikan akalmu dari rasa haus dan lapar. Itulah yang dikatakan makruh. Dia puasa tapi tidur seharian, mau berbuka baru dibangunin, tidak ada pahalanya. Dia berendam di sana, mandi 1/4 jam, ya, mengganggang pori-pori ini, dia akan melebar, masuklah air itu dari pori-pori, makruh. Berkumur-kumur sesudah zuhur, ya, kekeringannya lidah, di situ dia masukkan air, akan masuklah air ke pori-pori lidah. Kalau pagi boleh berkumur-kumur, silakan. Gosok gigi jangan pakai odol, karena kalau pakai odol ya datanglah rasa yang agak tajam, itulah yang membuat makruh, ada rasa yang masuk ke lidahmu. Jaga ini, memakai wangi-wangian yang berlebihan karena tajam penciuman di Ramadan, jaga, itu adalah hal yang makruh. Makanya Rasul mengatakan bau mulut seseorang yang puasa karena dia takut banyak ngomong, dia hilang pahala puasanya, maka bagi Allah bau puasanya, bau napasnya itu lebih harum daripada minyak kasturi. Subhanallah. Apalagi mencium-ciumi enggak boleh. Udah masa buka puasanya ya, onde-onde, cium apa bagus, apa harum atau enggak. Untuk apa itu dicium ya? Mandai-daihi, merasa-rasai. Udah masa sayur bolgangnya, coba cicipin apa udah bagus garamnya, nanti tidak enak katanya, ludahin kembali, makruh, enggak ada pahalanya.
Apalagi mengerjakan yang sesuatu hal yang menalihkan dia tadi daripada rasa haus. Dia pasang film India seharian penuh, mengangahlah mulutnya, nampaklah iponnya yang mancung tadi seharian, gini terus menonton. Makruh. Rasulullah markumur-kumur kita mawadi palalap-lalap puaso. Mawadi nang kinala banyoro mo taumpan ni gulayin kita mangkail utilaw skon na aho. Dungi utambat tu tiang ni sopo sude sopo yayup na. Ulay na hananga kan timah dobaning babaniya. Api wamang nabutan sa marsuy tapi mawan ang tanlubang ng kinpat kubutoy kubunan. Uungkit indara tuwa na maturang akal kuwalap dindis dungi de pwede niya. Yero na iba na nadua lakon on manidok si kelong si lepe. Makruh. Jaga, ayan. Supaya nggak ada yang menghilangkan pahala puasa. Dan terakhir, wahtisaba. Puasa kita harus puasa ihtisab. Yang dikatakan ihtisab adalah mengharap ridho. Yang dimaksud mengharap ridho puasa mana? Dia yang selalu mengutamakan sunnah-sunnah puasa. Apa itu sunnahnya? Melambatkan makan sahur. Yang seperti orang dulu jam 2 udah makan sahur, laparnya paginya bukan main, pahala sahurnya nggak ada. Jam 4 lah kita makan sahur ya. Apalagi imsak, menahan diri dari yang membatalkan puasa seperempat jam lagi ya, dapat waktu subuh. Ini kadang-kadang janganlah kau merokok, tapi belum azannya katanya. Benar, belum azan, belum dapat waktu. Tapi andainya masuk waktu, nggak boleh lagi ada rasa di lidahmu. Kalau ada rasa sesuatu, itulah yang bikin makruh. Apalagi menyegerakan berbuka. Pas dapat waktu buka puasa, berbuka cepat-cepat. Tapi di kadang-kala terlambat pulang dari kebun, tidak ada perbuka, makanlah rumput-rumputan itu. Disunahkan. Tapi jangan sembarangan kau lahap ya rumput itu, tengok nanti kau lap-lap pula latong ya. Bodoh na bodoh salon kubusiaw inang. Lalu daun mga rumput, ada kantinya ada, ludahi tanganmu. Ya, kembali jilat. Sunnah itu adalah merupakan menyegerakan berbuka. Itu pun tidak mampu saya, terakhir ini pilihannya. Koreklah kupingmu, itulah bukanya. Bukan untuk dimakan. Korek kuping tadi kan batal pahala, batal puasa. Ya, udah ngerti bodoh. Itu pun tidak bisa diproses otaknya ya. Itu makanya dikorek kupingnya tadi untuk ya menyegerakan berbuka. Dan sunnahlah yang kau teguh airmu ya, nampakkanlah rasa hausmu kepada nikmat Allah. Silakan hidangkan kian perbukamu 5 menit lagi sebelum dapat waktu puasa. Jangan kayak anak-anak ya, dia nunggu bunyi sirene itu ya di gubuk-gubuk situ. Mangkuling masirene marlojong merodang nenda na tanggung marabuko ni kate. Unggalan tong tarsol tu siwak roki na lalo do tarayo. So nang ibakas dan dapat waktu berbuka, makanlah makanan yang sunnah, tamar, kurma, yang manis enggak pakai gula, yang enggak dimasak, enggak ada pisang, tebu, enggak ada, minumlah air yang mentah. Apa enggak sakit perut? Yakinlah sunnahnya Nabi. Dapat waktu seperti doa miakan biasa, bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana, makanlah tamarnya. Ini cendol ini mulai sebelum suruh udah saya beri, udah mau basi ini, makanlah bunga apa-apa, silakan lahap, habiskan. Udah habis cendolnya, baru angkat tangan mendoa, Allahumma laka sumtu. Jadi di belakang doanya, enggak di depan, karena dia adalah kata fi'il madi, kata perbuatan yang telah lalu. Berarti jadi dulu Anda berbuka baru didoain. Itulah ilmunya saudara-saudara. Yang paling mengesankan Ramadan adalah bulan istirahatnya kaum pemilih kita yang sudah pulang ke rahmatullah. Jangan lupa Jumat besok ya, asar waktu azan muazzin, hayya 'alal falah. Datanglah bertebaran arwah orang tua kita, Bu. Mereka terlalu tergesa-gesa untuk menemukan kita, menjumpai kita. Maka tolong, sehebat apapun aktivitasmu, hentikan pada waktu asal Jumat besok. Kalau Anda di sawah, ya,
ambillah daun pisang itu, jadikan sajadahmu. Karena ada Quran di sampingmu, bacalah Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq dan sebagainya. Sambutlah kedatangan orang tua kita. Kalau mereka keluar dari kuburnya, dia tengoklah yang kuburnya ibu bapa. Kalau kuburannya bagus, enggak ada rumput, maka dia akan senang. Oh, diingat anaknya, anakkunya rupanya aku, katanya. Ya? Yang beruntung punya anak hanya 2, tapi mengingat anaknya kepadanya. Mereka khotamkan Al-Quran 1 khotam per orang. Luar biasa bangganya mereka mendapatkan kemenangan itu sewaktu takbir bergema di masjid pada malam Syawalnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mereka sudah mendengar. Sungguh luar biasa bagusnya nasibmu. Hanya 2 anakmu, tapi mereka memberikan yang terbaik buatmu. Goninya goni belang, seperti goni orang dulu tampil 5 kaleng beras. Berasnya yang lembut, udah dapat tahun depan, ya, belum habis belanjamu ini. Usang marusang bayaning na botoy nang te ben riang na. Tapi awas, kalau mereka nanti datang Jumat asar, dia tengok kuburannya, masya Allah, kuburnya dibalut sirompas para, dibalut rumput-rumput yang begitu besar, ya, sirput gajah. Nangislah mereka meraung dan merintih. Nah, sungguh siallah nasibku ini. Sudah 30 tahun aku terbakar di kubur ini. Gara-gara kalianlah saya berdosa. Gara-gara cintaku lah kepadamu membuat aku buta. Nantilah saya taubat, saya pikir nyatanya saya mati tiba-tiba. Kupikir berubahlah akalmu tahun ini. Udah mulai menua anakku, dia sudah mempunyai menantu, punya cucu. Tapi nyatanya sungguh sial harapanku ini. Jangankan mau membantu saya, rumahku ini hanya sebesarku, seukuranku, tidak bisa kalian bersihkan. Yang sialah ini, kata mereka. Sehingga mereka berdoa, ya Allah, panjangkanlah umur anakku ini, siksalah dia, berikan kesusahan kepada dia, supaya dosanya banyak, agar nanti ia lebih hebat merasakan siksa di kubur ini ketimbang yang saya rasakan ini, kata mereka. Apa makbul doa mereka kepada kita? Perkara 2 ini 3 yang makbul, jangan lupa, jangan mau dibodoh-bodohin. Doa yang hidup sama yang hidup makbul. Buktinya ada ke rumah, ya Pak Ustaz, tolong dulu ini saya jatuh cinta padanya, katanya, diusahain dulu. Alhamdulillah 3 minggu mereka berjodoh, berarti makbul. Doa yang hidup kepada yang mati, itulah yang biasa kita lakukan, ya. Doa yang mati kepada kita yang hidup makbul, diijabah. Cumanya 1 doa yang tidak pernah diterima Allah. Doa apa itu? Doa yang mati kepada yang mati. Itu enggak pernah dimakbulkan, saudara-saudara. Datang kiriman, mereka mau berbagi, tidak bisa berbagi, saudara-saudara. Seminggu setelah itu dia datanglah. Saya coba tengok anakku yang paling kecil apakah ada perubahan. Dia menakut, ya, mendatangi rumah pusaka yang ia tinggalkan. Kenapa mereka merasa geli melihatnya? Dia malu melihat si primbetnya, malu melihat kursinya, TV-nya. Gara-gara inilah saya lupa untuk akhirat. Datang mereka seperti anak yang kita sergah, ngintip-intip dari, ya, lubang-lubang angin-angin rumah kita. Anakku, di mana kau nak?
Luar biasa kasih sayangku kepadamu nak, apalagi kaulah yang paling kecil. Segala yang kau minta saya berikan. Udah seminggu sebutir nasi pun tak ada yang masuk ke kerongkongan ini. Perasaanku lebih lama, sudah hampir 2 bulan kelaparan ini. Nakku, kasihanilah aku, a'tini luqmatan au luqmatain. Berikanlah sesenggam, sesuap 2 suap nasi itu pada aku. Berikanlah seteguk air supaya hilang haus laparku ini. Tapi kalau nasib sial, tidak didengar anaknya, enggak ada ilmunya pula. Orang berpuasa dia menghisap rokok berkurung di rumahnya. Ditengok menantinya, pangkasnya kondek sarabi kaditing jokal lebih tambana. Baba ana, baba goreng, nyukap penyakit. Tungkin tupungin jongjong, teh beli ya pocal, ya dia mau muasin di bulan Ramadan. Kalau ditanya enggak puasa, iya. Udah dia minggu enggak puasa, tanggal merah, ya. Mudah-mudahan kau cepat bocor, ya, parkabus godang teh. Mentang-mentang ia ada buru betodongan markabus miyagok alasan niya. Nangkon indagyot ko jauh, kau to bang maning kalay babay ng Mandele. Lau sumardalan maya tayo na, berjalan tak berjalan dari Pangkalan ini ke anaknya yang di Jakarta, di Jawa, ada yang di Palembang, ya. Anakku yang paling besar, kaulah pusuk-pusuk niton di dot badanku amang. May dia wayang namancit mana pambain yang gimuisi pa kau nangkin o nidorap kon buse mabayao. Pala siya di boto, karjo ninaknya na kodang nai na manghidup mo siya di pasaranan, so dapat tepeng karena mau mudik supaya bisa dicharter mobil pribadi supaya kaya nampaknya. Patut domang dalabo ang kang na indadong ang gimu nalabo. Tidak ada anak yang mau kepada aku, boru peyop kopdo. Ya, kepada buruku aja lah saya katanya. Pulang musim bangun Palembangan, daun daway ng tuburo niya marbakas. Tuja na marbakas, sa aday siobon, sa aday patialo na daw mada. Lalu tu patialo, ano kan ni buru niya na mga rasarasi kopi busedo boto marsugi-sugi. Na may pengti pitara pinasudapot dope. Namancit mada. Di malam sawali suara takbir itu kaya menghina mereka. Sodako a'dang wa nasara abadahu wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdang. Mati enggak perasaanmu? Tengoklah anakmu 12. Tak ada pun yang mengiram kepada kamu. Tengoklah kuburmu sudah dinyalakan pula api itu menyala-nyala. Kau akan dipanggang seperti sedia kala. Solah itu yang mereka dengarkan daripada ya tebaran takbir itu, hadirin wal hadirat. Satu lagi kewajiban kita pada Syawal. Apa kata Tuhan? Puas pahudi alla yakuna bainakum yaumal qiyamati husna. Ayo ulurkan tanganmu saling bermaaf-maafan supaya anda ada nanti yang menjadi penghalang bagi kita di akhirat. Jangan lupa ya, wajib bawahan duluan minta maaf kepada atasan. Ulang ko bayar patuloy yung tinang. Madua batang ay bayoy mo to pusuki ngon patartungay painte na muray soroman jalang. Bayoy painte yon ang pinamangintip mo sa ngon dapur. Oy, isido piye ni naborat madaliba. Ayaw mo mabutit, udah takbir kita po solat. Lo, payolo ma. Niya busema. Na urang angit na pedaboron dangon ni tema mosok. Rumiyam na mautingipat niya. Sipak busejo lukucingon, tamba dosa. Yang masih belum datang. Nangkon tu si sombong pemate do ni ngalaklay niya. Mabiyar dia mo to. Nung lewat ngontangkay ba di Kojaria, tunggulah dulu bapaknya. Ya, apalagi kata orang itu. Tadi malu saya, nalah kalau gitu salamnya katanya. Oh, kayak gitu rupanya menyalam ya, aku pun nah katanya. Satu di luar rumah, satu di dalam. Bertemu tangan di tengah-tengah pintu itu. Apa kayak gitu salaman? Dia bajikan itu maunya ya, dipoto biar ditunjukkan kepada cucunya. Tahu dirilah, ayahnya duduk di kursi, kau jatuhkan lututmu ke pantal. Minta maaf
pakai tutur ya sopan santun. Bang, minta maaf ya, upat puji zahir batin. Ya, kata suamimu, subhanallah, kita mendapat kado istimewa. Aidan li fitratil Islam, kembali kita fitrah suci sebagaimana sucinya Islam itu. Tapi kalau udah punya anak jangan bang-bang ya. Kalau di Mandailing agak ngilu kuping mendengarnya. Kalau udah ada anak, ayahnya. Udah ada cucu, neknya. Bahasa Indonesia, nek. Pak, ulang pak nih mu. Dayamu itu. Unayanya umak ni usia daripada bulan naman jadi betul. Ang adong biayang ko be, isi dama uda aman tua. Ndadong be abang, kakak. Apa ngalong bebe suami ko be, bawa anakmu ke uaknya pamannya, itulah gantinya. Ya, itu pun tidak ada lagi. Kau kembali berkewajiban kepada ibu tomu, kepada saudaramu, mamaknya itu. Lang, tulang nai. Ipingadong be, ang gunda ng tulang nai, tobang nai. Eteknya, tobangnya. Itu pun tidak ada. Berarti nang habis tobang mesoni, babamu sohoy bakas. Mengerti do? Paintion do maho, painte maanak menantu ulang alay, roho mo siya jalakan. Naijaro na nga umat ning nasa dalak. Igari lamari mo to tinda na nida. Palaro mga topi-topi markohop-kohop. Naijaro na nga umat. Pora-porantong tuwari wila ko ikambang siyan. Uy kia umangido niya silong madakayi. Belum dapat sawal, udah memikirkan makanan. Selamat beribadah puasa. Selamat bertemu bakda Syawal. Semoga kita sehat walafiat. Masih banyak ya peringatan yang mesti kita rayakan di rayaan Islam. 17 Ramadan nuzulil Quran nanti. Setelah Syawal halal bil halal. Diundang Ustaz Mubalik. Kita yang mengadakan contohnya di sini lelang amal untuk pembangunan masjid sudah pas itu. Anak-anak rantau kita datang. Bentuk panitianya siapa yang besar sumbangannya. Dikasih hadiah jam dinding contohnya sajadah. Ya, supaya siap benar masjid kita itu saudara-saudara. Insya Allah kita bertemu dalam suasana lebih baik. Yang sudah dapat buku tadi, saya ijazahkanlah kepada kalian. Amalkan, miliki. Kasih ke anak cucumu. Jangan kau menjadi orang yang terlalu keras penghitungannya. Yang ilmu ditinggalkan lebih mulia ketimbang daripada harta. Kasih kepada siapapun yang meminta. Tapi nggak boleh difotokopikan ya. Ada larangannya di halaman terbelakang. Karena melanggar hak susun istilahnya. Orang keberkatannya kalau kita mengolah sesuatu tanpa izin dan proses dari yang pemiliknya. Yang belum kebagian masih ada lagi nanti waktu ya. Setelah kita mendoa, ambillah ke depan. Mari kita berdoa. Semoga Tuhan memberikan limpah rahmat dan ridhonya. Ala hazinni wa kullu niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallim ajma'in. Allahumma barakati hadha is'arina بإذكار كرامة رجبك وشعبان نبيك ورمضاننا شهر الشفاعة أن تغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا وأن تغفر لأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأقربائنا إنك أنت أرحم الراحمين وأن تجعلنا من عبادك الذين يفرحون بدخول رمضان وحرم جسدنا على النيران. اللهم ببركة هذا الشعبان نبيك وحبيبك
أن تطول أعمارنا في طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وأن ترزقنا رزقا واسعا حلالا جديدا طيبا مباركا، وأن تورث لنا أولادا صالحا عالما، وأن تشرح صدرنا، وأن تزين أخلاقنا، وأن تجعلنا متتابعة لأخلاق نبيك صلى الله عليه وسلم، وأن تثبت إيماننا بحسن الخاتمة، وأن تؤلف بيننا كما ألفت بين المهاجرين والأنصار. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الرحمة، صلاة وسلاما تختم لنا بحسن الخاتمة، بفضلك وبجودك وبغفرانك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.